Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat, yaitu yang dipelajari pada siswa SMP kelas 9. Kemudian bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, atau biasa juga kita kenal y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tiga bagian bentuk fungsi kuadrat. Itu yang pertama yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 dengan arah bukaan kurva atau grafik, bukan kurva, grafik ini fx sama dengan ax pangkat 2. Kemudian berikutnya adalah fx sama dengan ax pangkat 2 tambah c, yaitu untuk menentukan titik potong pada sumbu y, itu nanti grafiknya itu dari c itu pergeseran atas atau bawah. Nah, yang ketiga fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx, yaitu sumbu simetri, jadi tergantung dari b nya apakah pergeseran ke kiri atau ke kanan. Sekarang kita akan bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat pada bentuk fx sama dengan ax pangkat 2. Kita lihat dulu, kita bikin tabelnya, kemudian kita bikin koordinatnya. Nah, sekarang jika kita masukkan nilai x-nya sama dengan minus 3, maka fungsinya adalah 9. Jadi dari minus 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 9. Kemudian jika kita masukkan jadi kita bisa lihat titiknya, jadi kita masukkan x-nya sama dengan negatif 3, maka menghasilkan y sama dengan 9. Nah, pada saat kita ambil titiknya negatif 2, nah, sumbu y-nya adalah 4, atau fx-nya sama dengan 4 dari negatif 2 pangkat 2. Nah, pada saat kita ambil negatif 1, maka y-nya sama dengan 1. Nah, pada saat kita ambil titiknya 0, y-nya menghasilkan 0, dan 1, x-nya sama dengan 1 menghasilkan y-nya sama dengan 1, dan x-nya sama dengan 2 menghasilkan y-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan 3 menghasilkan y-nya sama dengan 9. Jadi dia akan membentuk kurva atau parabola ke atas. Jadi dia menghadap ke atas. Nah, pada saat grafik yang kedua yaitu fx sama dengan negatif x pangkat 2. Nah, saat kita masukkan x-nya sama dengan negatif 3, maka hasilnya sama dengan negatif 9. Kita lihat negatif 3, negatif 9. Nah, x-nya sama dengan negatif 2 menghasilkan negatif 4, atau y-nya 4. X-nya sama dengan negatif 1 menghasilkan negatif 1. Jadi kita lihat titiknya yang ada pada gambar. Nah, pada saat x-nya sama dengan 1, maka y-nya negatif 1. Pada saat x-nya sama dengan 2, y-nya negatif 4. Dan pada saat x-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan negatif 9. Oke. Jadi kurvanya menghadap ke bawah. Yaitu dia pada fungsi fx sama dengan negatif x pangkat 2. Nah, kemudian kita ke fungsi berikutnya, fx sama dengan 2x pangkat 2. Pada saat kita masukkan x-nya sama dengan negatif 3, maka y-nya sama dengan 18. Jadi x-nya sama dengan negatif 3 di atas ya, tidak kelihatan di layar. Jadi di atasnya 10 di 18. Kemudian pada saat x-nya sama dengan negatif 2, y-nya sama dengan 8. Nah, pada saat x-nya sama dengan negatif 1, y-nya sama dengan 2. Dan begitu seterusnya. X-nya sama dengan 0, Y-nya
sehingga kurvanya menghadap ke atas. Jadi dia cenderung lebih lurus. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa jika nilai A pada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 itu akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jadi, yang pertama, jika A-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 itu terbuka ke atas, seperti tampak pada gambar. Jadi, pada saat A-nya besar dari 0, maka kurvanya atau parabolanya ini menghadap ke atas. Kemudian berikutnya, jika A-nya kurang dari 0, maka grafik fungsinya terbuka ke bawah. Jadi dia kurang dari 0. Kemudian jika A-nya besar dari 0, jadi jika A-nya besar dari 0, maka grafik yang terbuka ke atas itu akan semakin kurus seperti tadi pada slide sebelumnya. Ya, jadi nilai A-nya makin besar, maka grafik fungsi yang terbuka ke atas itu akan semakin kurus. Nah, kemudian jika A-nya kurang dari 0 dan nilai A-nya makin kecil, maka grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 itu terbuka ke bawah dan juga semakin kurus. Kita ke berikutnya, yaitu menggambar grafik fungsi pada yang kedua tadi, yaitu fx sama dengan AX pangkat 2 tambah C. Jadi hal yang pertama kita lakukan, kita buat tabel. Kemudian untuk memudahkan kita dalam mendapatkan sebentar titik-titik pada sumbu koordinat X dan Y-nya. Jadi pada saat yang perlu kalian ingat sebenarnya itu sebelum kita menentukan titik-titiknya, pada pembuatan sumbu koordinat itu skalanya harus sesuai. Jadi ketepatan skalanya harus sesuai. Jadi pada saat sumbu X-nya, kalau kita gunakan skala 1, skala 1. Nah, kemudian kita lihat, pada saat kita berikan nilai X-nya sama dengan negatif 3, maka fungsi fx-nya X kuadrat ditambah 1 atau nilai Y-nya sama dengan, kita masukkan negatif 3 pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 10. Nah, kemudian pada saat kita masukkan X-nya sama dengan negatif 2, nah, Y-nya sama dengan 5. Kita masukkan X-nya sama dengan negatif 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, pada saat X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Nah, pada saat kita masukkan X-nya sama dengan 1, Y-nya 2, X-nya sama dengan 2, Y-nya 5, dan X-nya sama dengan 3, maka nilai Y-nya sama dengan 10. Sehingga grafik fungsinya menghadap ke atas, jadi kurvanya menghadap ke atas. Nah, itu untuk nilai C positif. Nah, sekarang bagaimana kalau nilai C-nya negatif? Kita lihat. Pada saat kita masukkan X-nya sama dengan negatif 3, di fungsi X kuadrat kurang 1 nilainya 8. Nah, pada saat negatif 2 nilainya 3. Pada saat negatif 1, maka nilainya 0. Nah, pada saat 0, X-nya 0, nilainya negatif 1. Nah, pada saat X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Nah, pada saat X-nya sama dengan 2, Y-nya 3. Dan pada saat X-nya sama dengan 3, Y-nya 8. Jadi, kurvanya bergeser ke bawah. Jadi, grafik fungsi pada fx ax pangkat 2 ditambah c itu adalah kurvanya adalah naik turun. Jadi, tergantung nilai c-nya.
sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai C pada fungsi Y sama dengan X pangkat 2 tambah C itu akan menentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, yang pertama, jika C-nya positif, maka grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 itu bergeser sejauh C ke atas. Jadi pada saat dia positif, dia bergeser ke atas. Tapi pada saat C-nya negatif, maka grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 itu bergeser sejauh C ke bawah. Nah, pada saat grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 tambah C itu memotong sumbu Y di koordinat 0, C. Jadi itu grafik fungsinya di koordinat 0, C. Nah, sekarang kita ke poin yang ketiga ya. Menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 tambah BX. Nah, kita lihat tabelnya, kemudian titik koordinatnya. Yang pertama yaitu fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2x. Nah, pada saat kita masukkan nilai X-nya di sumbu X itu sama dengan negatif 4, maka Y-nya sama dengan 8. Kemudian X-nya kita lihat di titik negatif 3, maka Y-nya sama dengan 3. Nah, pada saat X-nya negatif 2, Y-nya sama dengan 0, X-nya negatif 1, Y-nya negatif 1, dan X-nya sama dengan 0, Y-nya juga 0, dan X-nya sama dengan 1, Y-nya 3, dan X-nya sama dengan 2, Y-nya 8. Jadi kurvanya menghadap ke atas. Itu dari grafik fungsi X kuadrat ditambah 2X. Sekarang kita ke bagian yang kedua. Jadi untuk nilai B-nya negatif ya. X kuadrat dikurang 2X. Pada saat kita masukkan nilai X-nya sama dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan 8. Pada saat kita masukkan X-nya sama dengan negatif 1, Y-nya sama dengan 3, kemudian X-nya sama dengan 0, Y-nya 0, dan X-nya sama dengan 1, Y-nya negatif 1. X-nya sama dengan 2, Y-nya 0. Dan X-nya sama dengan 3, Y-nya 3. Dan pada saat X-nya sama dengan 4, Y-nya 8. Pada kurva yang berwarna merah. Jadi grafik fungsi pada X kuadrat ditambah BX itu adalah bergeser ke kiri atau ke kanan. Jadi pada saat dia positif, dia cenderung ke kiri. Nah, pada saat nilai B-nya negatif, dia cenderung ke kanan. Sehingga nilai B pada fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah BX itu akan menentukan titik puncak atau optimum grafik fungsi. Nah, yang pertama, jika A-nya positif, maka grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah BX itu memiliki titik puncak minimum. Nah, jika A-nya negatif, maka grafik fungsinya memiliki titik puncak maksimum. Jadi pada saat A-nya positif itu dia minimum, kurvanya tetap menghadap ke bawah. Jadi kurvanya menghadap ke atas ya, parabolanya. Jadi makanya nilai titik puncaknya itu minimum di bawah. Jadi pada saat A-nya negatif, kurvanya menghadap ke bawah karena titik puncaknya di atas. Jadi dia puncaknya maksimum. Jadi coba kita lihat X pangkat 2 ditambah 2X kurvanya. Kemudian yang berwarna hijau, yang berwarna merah yaitu Y sama dengan, jadi dia pada saat B-nya positif, jadi yang dia agak ke kiri. Pada saat B-nya negatif, Y X pangkat 2
dikurang 2x, dia ke kanan, cenderung ke kanan. Nah, bagaimana kalau dia ke bawah? Nah, kalau dia ke bawah, semuanya negatif ya. Negatif x pangkat 2 dikurang 2x, dia tetap di kiri. Nah, pada saat y-nya sama dengan x negatif x kuadrat ditambah 2x, dia tetap di kanan. Oke, demikianlah pertemuan kita pada video kali ini yang membahas tentang fungsi kuadrat. Insya Allah kita akan bertemu pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.